Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 pada pemilihan presiden 2024. Mereka diusung oleh koalisi partai politik terdiri dari PDIP, Hanura, PPP, dan Perindo. Pasangan ini memiliki visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia lebih bersih, lebih maju, dan adil. Pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk jaringan alumni HMI dan Muslimin Indonesia yang menggelar deklarasi di Jakarta Concert Hall pada 14 November 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Bapak Mahfud MD itu sendiri, TGB Zainul Mahdi, dan Bapak Hari Tano Subjo. Mereka menyatakan siap memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Di media sosial, Ganjar Mahfud juga menjadi trending topik di X, sebelumnya di Twitter, sejak pengumuman pasangan ini pada 18 Oktober 2023. Netizen memperbincangkan program-program unggulan Ganjar Mahfud seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, dan kesehatan hidup. Beberapa tagar yang populer antara lain Mahfud Bersih, Rakyat Indonesia Sehat, GPMMD Gaspol, dan Mahfud MD. Siapakah Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Ia lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada 28 Oktober 1968 dari keluarga sederhana. Ia menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada. Ia pernah menjadi anggota DPR RI dan fraksi PDI Perjuangan sebelum terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah pada 2013 dan 2018. Selama masa pemerintahnya, Ganjar telah meraih beberapa penghargaan seperti dinobatkan sebagai Gubernur Terbaik tahun 2023 oleh The Asian Post. Beberapa prestasi Ganjar antara lain membangun 28 mall pelayanan publik untuk memberikan layanan yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat. Membangun berbagai infrastruktur publik seperti jalan tol Trans Jawa, jalan-jalan nasional dan provinsi, jembatan, dan embung desa. Meluncurkan program Kartu Tani untuk memberikan bantuan modal, pupuk, dan asuransi bagi petani. Meluncurkan program Jateng Gayang Nginceng Wong Meten atau 5NG untuk mengurangi angka kematian ibu, bayi, dan stunting. Meluncurkan program Jo Kawin Bocah untuk mencegah pernikahan dini. Meluncurkan program keluarga satu sarjana untuk memberikan beasiswa bagi anak miskin yang berprestasi. Siapakah Mahfud MD? Mahfud MD adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia lahir di Sampang, Madura pada 13 Mei 1957 dari keluarga seorang petani. Ia menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan ia pun pernah menjadi anggota DPR RI dan fraksi PPP dan Ketua MPR RI sebelum ditunjuk sebagai Ketua MK pada tahun 2008. Juga Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang konsisten menegakkan hukum di Indonesia. Pengalaman dan prestasinya akan membekali duet Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud pada Pilpres 2024 nanti. Dan juga, Mahfud MD memiliki prestasi antara lain: 1. Mengungkap kerugian negara sekitar 800 miliar terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2015. Kedua, memberikan hukuman seumur hidup setara dengan hukuman mati kepada terdakwa Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Nofriansyah atau Yosua Tabarat. Ketiga, membangun reputasi MK sebagai lembaga independen, adil, dan profesional dalam menyelesaikan sengketa konstitusi di Indonesia. Ganjar Mahfud juga memiliki sejumlah janji apabila terpilih menjadi Pilpres 2024. Janji mereka antara lain adalah: 1. Membentuk kabinet tanpa sistem jatah menteri, tetapi membuka peluang partai politik mengajukan ahli yang akan diuji bersama. Kedua, membangun 1 fasilitas kesehatan plus 1 tenaga kesehatan di tiap desa di Indonesia. Selanjutnya, Mahfud dan Ganjar memberikan insentif bagi guru, gaji guru sebesar 1 juta per bulannya. Selanjutnya, Ganjar Mahfud pun akan memberikan
nasionalisasi aspal buton dan membangun pabrik aspal di seluruh Indonesia. Dan terakhir, membangun Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Nomor urut 3, Ganjar Mahfud disebut simbol persatuan bangsa. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan nomor urut 3 sebagai calon Pilpres 2024. Angka itu mencerminkan silap ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Koordinator Relawan Ganjar Mahfud Pilihan Indonesia GMPI Prayoga mengatakan hal tersebut sesuai dengan pasangan calon Ganjar Mahfud menjadi simbol persatuan. Menurutnya, Ganjar adalah seorang nasionalis, sementara Mahfud seorang religius. Kaum nasionalis dan religius merah dan hijau bertemu saling menyatu dan menguatkan kemajemukan, kata Prayoga dalam keterangan tertulis Kamis 16 November 2023. Dia menyebut Ganjar Mahfud adalah pasangan paket lengkap dengan rekaman jejak panjang dalam pemerintahan serta parlemen dan yudikatif. Ia menilai pasangan tersebut juga merupakan sosok yang aktif memperjuangkan demokrasi dan pemberantas korupsi. Ganjar Mahfud komitmen pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta penguatan demokrasi, ujar calon PP tersebut. Prayoga pun mengajak masyarakat untuk saling menghargai dan tetap menjaga silaturahmi dalam Pilpres 2024 mendatang. Di samping itu, pihaknya berharap para capres berkompetisi dengan saling adu gagasan dan program. Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sejumlah program yang menjadi solusi bagi kebutuhan rakyat, ujar dia. Dia mengungkapkan penetapan paslon capres, cawapres dan dilanjutkan masa kampanye akan menjadi ajang rakyat melihat rekam jejak para calon pemimpinnya. GMP pun mendorong masyarakat cerdas dalam menggunakan hak pilihannya. Pilihan calon pemimpin yang merakyat, bersih, dan selalu mengayomi kriteria ini ada pada Ganjar Mahfud, tegas dia. Kalian yakin kan untuk memilih Ganjar Mahfud sebagai calon presiden untuk 2024? Tapi kalian tahu nggak sih guys, nokta hitam Bapak Ganjar Pranowo dan wakilnya Bapak Mahfud MD? Yuk kita bahas. Tepat pada Jumat 21 April 2023, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri secara resmi mengumumkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilihan umum Pilpres 2024 mendatang. Sebelum maju sebagai calon presiden, Bapak Ganjar Pranowo pernah menjabat loh sebagai Gubernur Jawa Tengah. Penghargaan Gubernur Perusak Lingkungan yang diberikan oleh Aliansi Masyarakat Sipil mencerminkan ketidaksetujuan terhadap langkah-langkah Ganjar dalam mengelola lingkungan. Krisis iklim yang semakin memburuk seperti yang diungkapkan oleh IPCC memerlukan pemimpin yang mampu menghadapi tantangan tersebut dengan tindakan konkret dan berkelanjutan. Dalam konteks pemilihan umum 2024, perhatian besar dari pemilih muda terhadap isu lingkungan menjadi faktor utama di dalam Pilpres ini. Pemuda sebagai pemilih utama memiliki kekhawatiran yang signifikan terhadap masalah lingkungan dan ini menciptakan tuntutan besar bagi calon presiden kita untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Selain itu, kejahatan lingkungan dan pelanggaran hukum oleh korporasi menjadi sorotan, menyoroti pentingnya penegakan hukum di sektor lingkungan di sumber daya alam. Masyarakat menuntut agar pemimpin terpilih memimpin komitmen kuat dan penegakan hukum untuk melindungi lingkungan dan mencegah konflik yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Dengan demikian, berkelanjutan dan penanganan isu lingkungan yang efektif menjadi tolak ukur penting dalam mengevaluasi seorang calon presiden. Memastikan bahwa pemimpin yang telah memiliki visi dan aksi konkret untuk menjaga lingkungan dan memenuhi harapan masyarakat. Nokta hitam kegagalan Ganjar Pranowo. 1. Desa Wadas, tanah surga yang terancam tumbang. Dari rangkaian peristiwa di Desa Wadas, tergambar jelas konflik yang timbul akibat rencana pemerintah untuk melakukan tumbang bantuan adensit dalam mendukung pembangunan bendungan bener. Meskipun warga tidak menentang proyek bendungan, penolakan terhadap penambahan adensit menjadi sorotan utama. Alasan-alasan seperti status kawasan perkebunan, potensi kerusakan lingkungan, dan mata pencarian masyarakat menjadi poin utama dalam penolakan tersebut. Ironisnya, respon pemerintah, khususnya Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, menunjukkan ketidakpedulian terhadap lingkungan pada masyarakat dan lingkungan. Surat keputusan yang mengesahkan pengadaan tanah untuk pertambangan andesit di Desa Wadas seakan mengabaikan aturan
Perda Purworejo dan meremehkan penolakan warga. Tindakan represif dan penangkapan terhadap warga yang hanya mempertahankan haknya dan lingkungan sekitar semakin meruncing konflik. Bahkan, desakan dari Komnas HAM untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan seriusnya dampak dari penegakan kebijakan ini. Pertanyaan dasar muncul terkait dengan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana prinsip free and prior informed consent yang seharusnya dijunjung tinggi, mengapa seorang pemimpin dengan predikat kepemimpinan hijau malah memaksakan kebijakan yang kontraproduktif terhadap kesejahteraan masyarakat? Dan kesimpulannya, konflik di Desa Wadas menjadi cerminan ketidaksetaraan dalam kebijakan pembangunan, di mana pentingnya ekonomi tampak mendominasi dibandingkan dengan perlindungan lingkungan. Tindakan tegas diperlukan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Kasus Kendeng. Kasus konflik di Desa Wadas dan pembukaan pabrik PT Semen Indonesia di Kendeng, Jawa Tengah mengekspos pola ketidakberpihakan dan keputusan kontroversial dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penolakan warga terkait rencana tambang, bantuan andesit dan pabrik semen telah diungkapkan dengan jelas, Bapak Ganjar terus-menerus mengeluarkan izin-izin yang mendukung proyek-proyek tersebut bahkan setelah keputusan Mahkamah Agung. Tindakan ini menciptakan ketidakpercayaan dan kontroversi, menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan komitmen Ganjar terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam menghadapi tantangan ekologis. 3. Semarang tenggelam seperti janjinya. Catatan buruk Ganjar yang terakhir adalah janjinya yang masih belum terpenuhi hingga sekarang, di mana janji ingin menuntaskan banjir di wilayah Semarang dan sekitarnya. Jika kita melihat ke belakang, lebih tepatnya pada tahun 2013, Ganjar berjanji tentang penanganan banjir di kota Semarang yang akan dilakukan secara tuntas. Kalimat yang sama pula dilontarkan Ganjar saat berkampanye pada tahun 2018, namun nyatanya, dari awal kepemimpinan Ganjar hingga tahun 2020 saja, terdapat 16 bencana banjir yang terjadi di Semarang. Bahkan hingga tahun 2023 ini, banjir masih mengepung kota Semarang yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas sebagian warga. Semarang saja tenggelam, apalagi janji-janji manisnya kepada Indonesia. Jadi gimana nih guys, menurut kalian pantas nggak sih Bapak Ganjar Pranowo yang memiliki nokta hitam tersebut jadi presiden kita di tahun yang akan mendatang? Next, kita bahas tokohnya Mahfud MD. Mahfud MD yang mencoba membangun citra sebagai pendekar hukum disorot sebagai maklar isu anti korupsi. Meskipun mencoba menjadi figur anti korupsi, dia dianggap tidak amanah dan gagal total sebagai Menko Polhukam. Pemberantasan korupsi dinilai semakin lemah dan tatanan hukum di Indonesia dianggap makin hancur dan amburadul di bawah kepemimpinannya. Kritik terhadap Mahfud MD mencakup pandangannya terhadap problematika Indonesia yang dianggap terlalu fokus pada lemahnya penegakan hukum. Terlebih lagi, sebagai menteri yang seharusnya bertanggung jawab terhadap politik dan hukum, Mahfud dianggap ikut merusak kehidupan bernegara. Klaimnya sebagai sosok yang bersih dan pakar hukum yang dianggap omong kosong dan hanya sebagai upaya untuk menyenangkan rakyat. Mahfud MD yang mencoba membangun citra sebagai pendekar hukum disorot sebagai maklar isu anti korupsi. Meskipun mencoba menjadi figur anti korupsi, dia dianggap tidak amanah dan gagal total sebagai Menko Polhukam. Pemberantasan korupsi dinilai semakin lemah dan tatanan hukum di Indonesia dianggap makin hancur dan amburadul di bawah kepemimpinannya. Kritik terhadap Mahfud MD mencakup pandangannya terhadap problematika Indonesia yang dianggap terlalu fokus pada lemahnya penegakan hukum. Terlebih lagi, sebagai menteri yang seharusnya bertanggung jawab terhadap politik dan hukum, Mahfud dianggap ikut merusak kehidupan bernegara. Klaimnya sebagai sosok yang bersih dan pakar hukum dianggap omong kosong dan hanya sebagai upaya untuk menyenangkan rakyat. Mahfud MD juga dikritik karena dianggap bermain politik dan mencari keuntungan pribadi, khususnya terkait dengan keinginan menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Beberapa skandal, seperti skandal 349T yang disinyalir terkait dengan hubungannya dengan Megawati, dianggap sebagai tindakan licik untuk mendapat dukungan politik. Selain itu, Mahfud dianggap berbicara dengan dupleksitas saat tragedi berdarah di Rempang. Penggunaan diksi yang dianggap licik, seperti menyebut pengosongan lahan daripada penggusuran, dianggap melukai hati rakyat. Kritik terhadap Mahfud MD juga mencakup pandangan negatif terhadap sikapnya terhadap kelompok Islam. Dikatakan bahwa dia sering menyerang kelompok tersebut dengan stigmatisasi sebagai intoleran dan radikal.
sementara mencoba membangun citra dirinya sebagai yang paling Pancasilais dan toleran. Akhirnya, di ujung jabatannya, Mahfud MD disorot karena dianggap hanya memainkan peran akrobat dengan pembentukan tim reformasi hukum tanpa hasil konkret yang jelas. Seluruh tindakan tersebut diinterpretasikan sebagai upaya Mahfud untuk menjilat Jokowi dan terlihat sibuk sebagai menteri. Faisal Assegaf mengatakan Mahfud MD bukan sosok representasi dari partai politik. Lantas, Faisal katakan, apakah sosok Mahfud MD bisa membuat Ganjar Pranowo menang di Pilpres 2024? Kalau saya lihat tidak. Nah, kita lihatlah sisi perwakilan Mahfud MD dari pemerintah, ujar Faisal Assegaf. Kemudian, saat Mahfud MD mengatakan bahwa masalah bangsa Indonesia itu adalah lemahnya penegakan hukum, maka sebenarnya itu sama saja dia membawa kotoran ke wajahnya. Bungkas Faisal Assegaf. Hal ini diartikan Faisal, modal Mahfud MD selama 5 tahun sebagai Menko Polhukam tidak mampu meyakinkan rakyat. Jadi guys, itulah nokta hitam dari seorang Mahfud MD. Jadi gimana nih menurut kalian? Pilih dengan baik ya.